bagaimana iman kita yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, baik mungkin pada saat kita masih kecil, masih remaja, ataupun pada saat perjumpaan kita pertama kali dengan Tuhan, iman kita itu harus terus bertumbuh, supaya Kristus itu ada di dalam setiap hati kita. Kristus bisa bertata di dalam rumah hati kita, sehingga hari demi hari di dalam perjalanan kehidupan kita boleh melihat bagaimana prosesnya Tuhan, bagaimana rencananya Tuhan itu kita boleh kerjakan. Sebab seringkali kita berjalan di dalam keinginan hati kita, kemauan kita, cita-cita kita. Tetapi kita harus bisa melihat pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, pada saat Tuhan memberikan iman, artinya sudah ada rencana Tuhan buat kehidupan kita. Dan kita harus belajar mengerti bagaimana kita berakar bersama dengan Tuhan. Kita buka terlebih dahulu di Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Artinya Kristus diam di dalam setiap hati kita. Karena itu kita harus terus jaga hati kita, bersihkan hati kita, supaya Kristus mau untuk tinggal di dalam hati kita. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ini poin yang penting, karena kita tidak bisa hanya percaya Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan, tetapi kita masih punya kemauan, keinginan, kehendak kita, dan kita tidak bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah bagaimana hidup kita ini berakar di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan pada saat akar-akar itu, yaitu kasih Tuhan ada di dalam hidup kita, maka iman kita ini akan bertumbuh. Sehingga iman kita tidak selalu tertuju dengan iman yang membutuhkan jawaban. Tetapi bagaimana iman kita ini selalu bertumbuh, mengakar bahwa iman kita harus berakhir dengan kasih. Sehingga iman kita tidak boleh menjadi Tuhan di dalam hati kita. Mungkin kita mengalami pergumulan, kita berdoa dengan iman, itu baik, itu bagus. Tetapi tidak selamanya iman itu bisa menghasilkan jawaban. Karena ada jawaban kadang Tuhan bilang iya, kadang ada jawaban di mana Tuhan berkata tunggu, dan ada jawaban di mana Tuhan berkata tidak. Sehingga pada saat apapun yang kita alami, kita perjalanan bersama dengan Tuhan, kita harus terus bertumbuh, kasih kita di dalam hidup kita ini akan Tuhan sempurnakan melalui iman kita. Amin. Jadi iman yang Tuhan berikan ini harus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan ini akan Tuhan sempurnakan hari demi hari melalui pergumulan kita, baik di dalam pekerjaan, pelayanan, persahabatan, keluarga. Tuhan akan terus sempurnakan. Sehingga kita harus mengerti supaya iman kita ini senantiasa berakar, dan di dalam kasih ini Tuhan terus tambah-tambahkan. Ya, sehingga jangan sampai terkadang kalau kita sudah mungkin bisa beribadah, kita baca firman, kita berdoa, memberi, ataupun berkorban, kita menganggap bahwa kita sudah mempunyai kasih. Tetapi yang Tuhan inginkan, saya hanya mengambil satu hal, yaitu bicara bagaimana iman kita ini harus bertumbuh, tetapi tidak boleh menjadi egois. Supaya iman kita tidak hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, iman kita tidak hanya mementingkan kemauan kita sendiri atau cita-cita kita, tetapi harus percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu, Tuhan sudah mengerti, dan Tuhan sudah tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang akan direncanakan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang ngomong ini adalah mungkin predestination. Tetapi bukan hanya predestination, tetapi bagaimana kita belajar hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kasih kita ini terus kita hasilkan. Nah, apa? Saya ambil satu di dalam firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 13, ayat 4 sampai 5. Ya, di 1 Korintus. Jadi apa sih yang harus kita kerjakan pada saat kita bertumbuh, iman kita ini bertumbuh? Mungkin kita lagi bergumul, kita lagi ya bisa pekerjaan, keluarga, sakit penyakit, lain hal dan lain sebagainya. Tetapi selalu ingat, iman kita harus kita perhatikan supaya bertumbuh di dalam kasih Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih itu sabar. Artinya iman kita itu harus bertumbuh di dalam kesabaran. Pada saat kita mungkin bergumul, kita melakukan sesuatu, ingat, iman kita harus menghasilkan kesabaran.
kasih itu murah hati. Iman itu harus mudah untuk murah hati. Artinya mudah untuk kita melepaskan. Mungkin kita memang ada daging. Pada saat kita menerima sesuatu yang tidak baik, pasti kita sakit, kita kecewa, kita bisa marah, kita lose heart dan lain sebagainya. Tetapi harus ingat, kasih itu murah hati. Iman itu harus menghasilkan murah hati. Ia tidak cemburu, artinya tidak iri hati. Orang lain kok ditolong padahal dia biasa-biasa saja, nggak sungguh-sungguh, tapi kok ditolong. Ingat, iman itu tidak iri hati. Ia tidak memegahkan diri. Kalaupun mungkin kita ditolong, diberkati, ingat, iman itu bukan menunjukkan, oh iman saya bagus dan lain sebagainya, tapi iman tidak memegahkan diri. Artinya iman itu tidak mungkin menghakimi, menilai orang lain. Dan ia tidak sombong. Artinya iman itu harus belajar senantiasa punya kerendahan hati. Iman itu apapun yang Tuhan sudah kerjakan, mungkin ditolong, diberkati lebih. Belajar melihat bahwa iman itu tidak boleh memegahkan diri. Sebab apa? Sebab seperti ini, teman-teman. Pada saat nanti di hari penghakiman Tuhan, saya percaya begini, bahwa kita tidak akan hanya dinilai tentang iman kita. Oh, iman kita pada saat kita berdoa, iman kita menghasilkan mujizat A. Iman kita menghasilkan mujizat B. Iman kita menghasilkan mujizat C. Sehingga pada saat nanti di hari penghakiman, Tuhan bilang, oh itu bagus. Bukan. Tetapi saya percaya pada saat nanti di hari penghakiman Tuhan, Tuhan akan bertanya bahwa apakah iman kita menghasilkan kasih? Apakah iman kita menghasilkan kesabaran? Pada saat kita belum mendapatkan jawaban, apakah iman kita tetap sabar? Nah, saya pikir itu adalah poin di hari penghakiman Tuhan. Apakah iman kita tetap murah hati? Pada saat kita mungkin dikecewakan, kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita doakan dan lain sebagainya, apakah iman kita tetap murah hati? Apakah iman kita tetap tidak iri pada saat lagi orang yang mungkin lebih diberkati, lebih ditolong? Mereka mendapat mujizat, saya tidak mendapat mujizat. Saya pikir enggak. Nah, inilah yang nanti di hari penghakiman Tuhan akan melihat bahwa apakah iman kita tetap bisa menghasilkan kasih itu di dalam hidup itu. Dan ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Bahwa iman kita tetap melakukan sesuatu yang baik, yang sopan. Ia tidak mencari keuntungan sendiri, tidak egois. Bagaimana iman kita tetap meskipun kita dirugikan, tetapi bagaimana iman itu tetap menghasilkan bahwa kita tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. Artinya kita dikecewakan, kita diperlakukan tidak adil, apakah iman kita menghasilkan bahwa kita itu tidak pemarah? Nah, ini di hari penghakiman yang saya pikir ini akan dinilai sama Tuhan. Bukan berapa banyak mujizat yang kita punya. Bukan berapa banyak mungkin doa-doa kita, keyakinan iman kita, kesungguhan iman kita sehingga menghasilkan mujizat itu baik. Tetapi dinilai Tuhan pasti adalah apakah iman kita berakar gitu, kasih. Dan apakah kasih itu yang menghasilkan tadi ya di ayat 4 dan 5. Dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apakah iman kita itu tidak menyimpan kesalahan orang lain? Apa justru kita menjelekkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang saya lihat bahwa iman kita harus ditumbuhkan dan iman kita ini berakar di dalam kasih supaya Kristus tinggal di dalam hati kita. Karena hati kita ada akar kasih. Dan akar ini, kalau akar kan banyak ya, bisa mungkin puluhan. Nah, akar-akar ini yang akhirnya memberikan nutrisi tadi. Ya, tidak pemarah, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, sabar, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka juga di Filipi 1 ayat 6 ya. Saya bacakan saja Filipi 1 ayat 6. Ya kan? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya hal yang baik yang Tuhan berikan adalah iman. Tuhan sudah memberikan iman. Tetapi dari iman itu yang menjadi fondasinya, dasar bagaimana kehidupan kekristenan kita itu harus dibangun. Iman itu tidak bisa dibiarkan sendiri. Iman itu tidak bisa dibiarkan, oh enggak, saya udah punya iman kok, udah cukup. Tidak bisa. Iman harus dibangun di atasnya. Karena Tuhan sudah memulai terlebih dahulu setiap pekerjaan yang baik. Apa yang harus kita bangun? Yaitu kasih kita. Supaya kasih kita semakin hari semakin dalam bersama dengan Tuhan. Apapun kondisi hidup kita. Kalau kita mau melihat kualitas iman kita, apakah kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin dalam.
semakin hari, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun yang kita alami. Nah, ini yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Mari kita buka lagi di Yesaya 38 ayat 18 sampai 19. Ini beberapa firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat saya sendiri, bagaimana Tuhan mengajarkan. Ya, seringkali kita di dalam kondisi yang mungkin sulit, kita tidak bisa sulit untuk kita tahu kita harus mengucap syukur, tapi kita sulit untuk hati kita itu penuh dengan kekuatan Roh Kudus, sukacita, supaya kita bisa menjalankan hari-hari kita tetap berkualitas, hari-hari kita bagaimana yang berkenan kepada Tuhan. Yesaya 38 ayat 18 sampai 19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Artinya, selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, apapun kondisi kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Iman kita harus iman yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Artinya pada saat maut itu datang, kematian itu datang, maka mulut kita, hati kita sudah tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi hari ini dalam kondisi kita, mungkin kita masih dalam pergumulan dan lain sebagainya, tantangan, ada keinginan, visi dan lain sebagainya, hati kita masih bisa memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, tetap meninggikan Tuhan. Artinya bahwa selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, ucap syukur di dalam Tuhan, terus memuji Tuhan. Karena ini yang nanti di hari-hari penghakiman, ini akan dinilai. Apakah iman kita tetap mengucap syukur? Apakah iman kita tetap memuji Tuhan? Dan orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan kesetiaanmu. Artinya bahwa kalau orang sudah nyawanya dicabut sama Tuhan, dia sudah tidak bisa mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karena sudah selesai. Tetapi selama kita masih hidup dan kita masih ada, kita bisa menanti-nantikan kesetiaan Tuhan. Dan kita akan bercerita mungkin nanti kepada teman-teman, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya kalau Tuhan izinkan semuanya, bahwa kita menceritakan bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan. Bagaimana kita menanti-nantikan pengharapan ini bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang hal-hal yang Tuhan ajarkan supaya bagaimana iman ini jangan hanya berhenti dengan iman yang mengharapkan jawaban atau iman yang menghasilkan mujizat itu baik. Tetapi bagaimana iman kita terus kita tumbuhkan. Ayat 19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ya, artinya bahwa bagaimana teruslah kalau kita selama kita masih diberikan nafas kehidupan, satu hari bersama dengan Tuhan, kita masih bisa mengucap syukur sama Tuhan. Ya, dan ini bisa kita lakukan semua orang. Baik muda, baik tua, baik di dalam pergumulan, tidak di dalam pergumulan, dan semuanya. Kita tetap bisa belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Iman kita harus bisa terus memuji-muji Tuhan. Dan ini kita harus tetap mengharapkan Tuhan. Ya, saya bacakan satu ayat lagi di Yesaya 38 ayat 16. Ya, Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Artinya, iman yang tidak egois adalah bukan bicara iman yang sebenarnya kita sudah mendapatkan semua di dalam hidup ini atau semua jawaban di dalam hidup ini. Tapi iman yang tidak egois belajar bagaimana iman kita itu harus berakhir dengan kasih. Harus ada akar-akar kasih itu tadi di 1 Korintus 13. Apapun yang kita sedang kerjakan, iman itu harus menghasilkan kesabaran. Iman itu harus menghasilkan murah hati di dalam hidup itu. Iman itu tidak boleh membanggakan diri atau sombong. Iman itu harus menghasilkan sesuatu kasih di dalam hidup itu. Sehingga senantiasa apapun yang kita kerjakan, badai boleh ada, tetapi Tuhan tetap hadir di dalam badai itu. Iman kita tetap teguh di dalam badai itu. Supaya apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa menghasilkan kualitas karakter Kristus. Dan kita tetap bisa berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Sehingga kita tidak fokus iman kita hanya untuk kepentingan kita. Tapi iman kita bisa mulai fokus
Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Apa yang kita kerjakan sudah untuk kemuliaan Tuhan? Nah, ini yang nanti akan menjadi kekuatan di dalam setiap iman kita. Ya, saya buka ayat terakhir di Ayub 6 ayat 11. Ayub 6 ayat 11 berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Artinya seringkali kita melihat bahwa kita tidak mempunyai kekuatan. Ya, tetapi harus ingat, ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ada Tuhan yang bertata di dalam setiap hati kita. Iman yang Tuhan berikan, kalau kita terus tumbuhkan akar itu di dalam kasih, maka kita akan mempunyai kekuatan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini sebenarnya seperti bejana. Bejana yang mudah retak, bejana yang mudah pecah. Tetapi ada kekuatan ilahi di dalam bejana itu. Artinya, hidup kita mungkin seperti bejana. Harus mudah dibentuk sama Tuhan. Tetapi juga harus percaya, ada kekuatan ilahi di dalam hidup ini. Selama kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup ini. Dia bisa menuntun, memimpin, menguatkan, mengajar. Bahkan Roh Kudus akan memberikan hal-hal. Kalau kita mau senantiasa dekat bersama dengan Tuhan. Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Tuhan tetap memberikan masa depan buat kita. Tetapi bagaimana kita terus mencari kehendak Tuhan yang sempurna. Itu yang Tuhan rindukan. Supaya iman yang Tuhan sudah berikan, kita bangun. Di atasnya adalah kasih itu. Dan kasih itu akan menghasilkan karakter Kristus. Kalau itu terus kita bangun, maka suatu hari, di hari penghakiman Tuhan, kita bisa menyerahkan apa yang sudah kita kerjakan terhadap iman yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Dan apapun yang Tuhan berikan hari ini, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, kemampuan kita, supaya apa yang kita kerjakan itu berkenan buat Tuhan. Mungkin itu aja untuk firman Tuhan hari ini. Semoga firman ini memberikan kekuatan. Semoga Roh Kudus menulis firman ini di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga terus kita melihat, kita akan ditambah-tambahkan iman itu dan kasih itu di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.